Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maratus Soliha dalam podcast Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Dan izinkan saya berpantun sebentar. Gimana selokan gak tersumbat kalau sampah dibuang sembarang? Jika suami istri akrab dan bersahabat, gak bakalan tercipta sebuah jurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di siang hari yang sangat cerah ini saya kedatangan tamu yang juga sangat cerah wajahnya, Masya Allah, dan juga cantik, awet muda. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Fitriana Lestari SP. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah Bunda, sehat kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, seneng ya kalau lihat Bunda seger, cantik gitu, energik. Oke, Masya Allah. Saya mohon izin sampaikan biodatanya Bunda sedikit ya. Bunda Fitriana Lestari SP dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 1 Juni tahun titik-titik. Sekarang beliau tinggal di Todopuli di Grand Sulawesi, dan moto hidup beliau adalah siapapun dirimu jadilah yang terbaik. Abraham Lincoln. Status dalam berkeluarga, nah jangan dikira masih mahasiswa ya Bunda, makanya saya panggil Bunda. Bunda alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Bila pemirsa ingin menghubungi Bunda Tari bisa melalui IG @tari.hairil atau Facebook Tari Fitriana Lestari. Masya Allah. Nah Bunda, dari mana dapat moto hidup siapapun dirimu jadilah yang terbaik? Dulu bacanya di mana? Di internet. Di internet. Saya pikir iya ya, apapun dirimu jadilah yang terbaik. Masya Allah. Versi diri kita ya. Versi diri kita. Masya Itu Allah. saja yang terbaik. Nah ini luar biasa, dan Bunda ini sudah selama kurang lebih hampir 12 tahun ya mendampingi ayahanda yang saat ini sebagai manajer di PT BC Internasional Tbk. Iya. Masya Allah. Nah, ini Bunda, kalau boleh tahu kita cerita-cerita dari awal ya. Bagaimana ini pertama kali ketemunya? Kok katanya satu alma mater? Apakah sudah jatuh cinta di awal? Nah, nggak apa-apa ya pemirsa. Kita pemanasan dulu, jangan langsung yang ngejos. Baik Ustazah. Kebetulan saya sama suami satu angkatan. Masya Di Allah. Fakultas Pertanian, jurusan agronomi, budidaya pertanian. Kebetulan beliau adalah ketua angkatan saya. Oh, Masya Allah. Kalau kedekatan awalnya cuma teman, mungkin sekitar semester 5 ya kan. Baru ada rasanya. baru ada. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah setelah kuliah langsung memutuskan untuk menikah. Masya Allah. Nah, Bunda, bagaimana perasaannya Bunda saat itu? Karena Bunda kan lulusan dari S1 ya, sarjana pertanian. Biasanya terkadang kalau wanita masa kini itu kadang saya nggak mau married dulu, saya mau cari uang dulu yang banyak gitu. Tapi padahal jodoh itu juga rezeki ya Bunda ya. Betul. Nah itu gimana perasaannya waktu awalnya akhirnya memutuskan menerima lamarannya dari ayahanda? Kalau saya pikirnya ya ibadah. Masya Allah. Ya. Kemudian saya memang dari dulu pengen nikah muda. Alasannya saya tidak mau terlihat tua pada saat anak saya nanti di wisuda. Oh gitu alasannya. Awet muda. Masya Allah. Terus saya sama teman-teman kadang bilang gini, cepat nikah, nanti koleksi nama itu sudah habis dipakai orang, nanti kok kasih nama Ryan, Ryan, anak ini sudah ada namanya Ryan. Saya sering kasih teman-teman. Masya Allah ya, jadi memang cita-citanya dari awal udah nikah muda. Pokoknya di bawah 25 saya. Dan alhamdulillah dikabulkan ya sama Allah ya. Alhamdulillah, dan saya juga punya target, saya cuma mau melahirkan di bawah 30.
Masya Dan Allah. Tuhan kasih jauh pada 8 terakhir. Masya Allah. Belum tentu terakhir Bunda. Nanti kalau dikasih lagi. Aduh, kalau 3 cukup ya. Masya Allah. Nah, ini Bunda. Alhamdulillah saya juga hampir sama dengan Bunda di usia yang sama kurang lebih ketika saya menikah juga. Nah itu bagaimana pengalamannya Bunda ketika pertama kali? Jadi begini, siapa yang menguatkan Bunda? Karena yang saya baru tahu ketika di seminar ya, Kembali Kuat, bahwa ternyata profesi ibu rumah tangga itu adalah profesi tertinggi bagi seorang wanita. Karena kalau dalam agama kita itu tugas utama istri itu ya mengabdi pada suami gitu. Ketika dia merawat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, nah itulah sebetulnya tujuan utama dari seorang wanita. Tapi pasti menuju ke sana ada lika-likunya. Betul. Nah, itu bagaimana pengalaman Bunda dan akhirnya siapa yang memuatkan? Wah, awalnya ya, saya anak yang tidak tahu memasak. Iya, betul. Saya tidak tahu memasak. saya sampai sekarang Ya, maksudnya Masak saya sederhana. bisa masak apa ya, goreng ikan apa itu pada saat saya sudah menikah. Ya. Tapi kalau mie instan bisa kan? Bisa dong, goreng telur bisa. Ya, terus pas saya baru suami saya ditugaskan, saya langsung jauh dari keluarga, Mas Samba, Masya Allah. yang butuh 12 jam dari Makassar. 12 jam dari Makassar ya? Iya, saya sudah punya anak, usia 40 hari saya bawa. Kebayangkan gimana repotnya ya Ustaz, saya punya bayi 40 hari, tinggal tanpa orang, terus suami saya kerja dari pagi sampai malam. Masya Allah. Saya nggak bisa masak. Di situ saya belajar. Masya Allah. Kalau bikin ini, saya telepon orang tua ibu saya atau mertua saya. Jadi Resepnya teleponnya apa? Teleponnya bukan nanya kabar, nanya resep. Resepnya apa bikin ini? Saya mau tumis udang, ini resepnya apa? Bawang ini. Ada saya pengalaman beneran ini. Idul Adha saya nggak bisa pulang, terus saya bilang sama saya, ayah bikin kari, iya, sini, lontong, iya, itu lontong direbus, dikukus ya, ini saya bilang dikukus, caranya masak itu, ayo masuk bang, dikukus, direbus, saya telepon mertua saya, mak itu sebenarnya bikin lontong pakai direbus, nah hampir lagi salah, nah besoknya kebetulan saya tinggal di dekat rumah senior saya, Kak Lele namanya, bilang, tadi katanya besok mau bikin kari, iya Kak, sudah ada bahan-bahannya, saya beli, ada yang bumbunya, dia bilang, udah mau titip parut kelapa, untuk apa dong? Pakai kelapa kan, pakai santan, iya pakai santan, ya Allah ya pengalaman saya, ya Allah ini apa buat teman-teman semua, buat adik-adik yang belajar masaklah sebelum. Nah itu nasihat yang pertama, belajar Iya, masalah sebelum ada kewajiban untuk Iya. memasak. Nanti kamu jauh dari keluarga, Iya, tidak ada yang betul. perhatikan. Artinya bukan hanya untuk kepentingan setelah menikah ya, bisa jadi nanti kalau ditempatkan jauh dari keluarga paling nggak apalagi bisa. terpencil kan, kalau di Makassar kan enak. Iya, Apalagi sekarang susah GoFood apa. apalagi kalau nggak dapat sinyal YouTube. Nggak ada dulu kan belum bocoran. ada, dulu belum ada. Iya, benar. Sayur saja saya bilang, Masya besok Allah. tukang sayur ini pun udah ngomong, ini sayur apa? Saya tidak tahu ini sayurnya, sumpah ya Allah. Betul ya. Nah, Masya Allah. Nah, terus itu kan berarti satu angkatan, berarti pas keluar itu kan sama-sama baru menikah. Bagaimana bisa yakin bahwa akan ada rezeki setelah menikah? Kan itu ceritanya persis baru selesai kuliah ya, belum. Artinya apakah waktu itu sudah ada pekerjaan tetap suami? Kalau saya sempat melamar pekerjaan di suatu bank, tapi tidak lulus, saya sudah nikah aja. Nah, terus suami saya sudah diterima. Wah, magang. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus saya juga yakin ya, suami saya itu Ulet ya? tipe orang yang pemalas. Iya. Iya. Jadi tekun ya. Iya, bapak saya juga waktu dia melamar itu yang saya dengar ini mertua dari mertua saya, dari anak perempuan saya bilang, bapakmu itu tidak minta apa-apa. Masya Allah. Dia tidak minta, dia bilang berkat, kita orang Makassar kan ada namanya Iya, uang panai, Ya, ya kan? Nah, berarti menabrak tradisi iya, ya. jadi bapak saya bilang, berapa kemampuanmu? Masya Allah. Saya bilang,
Saya tidak mau larang, ini hal baik, ini ibadah Hmm. untuk anakku. Saya tidak mau menyulitkan anakku. Saya mau mudahkan supaya nanti hidupnya dimudahkan juga. Masya Allah. Ya. Berarti Bunda itu bisa hebat karena punya orang tua yang hebat, iya kan? Alhamdulillah ya, panutan saya orang tua Masya saya Allah. tentu saja. Karena jarang sekali yang bisa seperti itu kan, orang tua ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kemudian alhamdulillah akhirnya ada ya penghasilan untuk keluarga dan langsung Alhamdulillah. ditempatkan di Masamba. Samba. Nah, Kemudian mungkin 9 bulan ya. Heeh. Pindah lagi ke Sengkang. Masya Allah. Ya, di Sengkang saya 4-5 tahun kalau tidak salah. Tapi masih di kawasan Pulau Sulawesi. Masih. Masya Allah. Alhamdulillah masih. Orang tua saya juga agak berat Nah, melepas saya keluar Sulawesi. Masya Allah. Kan melihat saya 3 anak. Iya. Suami keluar dari pagi sampai malam, saya tanpa ART, agak khawatir dia. Iya betul. Mudah-mudahan siapa yang bantuin. Nah, jadi tadi tips pertama belajarlah memasak Nikah. sebelum nikah. Yang kedua, pilihlah laki-laki yang tekun, ya kan? Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Betul. Nggak harus posisinya langsung jadi manajer, nggak, pasti dari bawah. Tapi kalau tekun, Iya. insya Allah pasti hasil ya. Dan alhamdulillah sekarang ayahanda sudah menjadi salah satu manajer ya, jajaran manajer di PT BISI Internasional. Nah, tidak mungkin itu kalau tidak ada dukungan dari seorang istri yang luar biasa tanpa ART. Nah, ini Bunda, mohon maaf sebelumnya, ketika proses kehamilan dan persalinan, apakah suami selalu bisa mendampingi ataukah pernah ada kejadian di luar kota suami? Oh, saya yang pertama. Iya. Kan dia lahir sebelum waktunya. Heeh. Nah, beliau kebetulan ada di Surabaya training. Heeh. Terus tiba-tiba saya pembukaan. Masya Allah. Ya. Jadi dia lahir tanpa ayah. Maksudnya ayahnya nggak ada di sisi. Ya, ayahnya nggak ada di Masya dekatnya. Itu Allah. anak pertama loh. Orang tua saya juga tidak ada. Iya kan, waktu itu Bunda sudah di Masamba. Saya di Makassar dulu. Oh, masih di Nanti Makassar. habis lahiran, Oh, baru Masya saya ke Allah. Masamba. Masya Allah. Iya, jadi yang teman saya alhamdulillah adik saya, kebetulan sama tinggal sama saya di Makassar. Masya Allah. Jadi pengalaman itu ya bagaimana ya Ustazah, kita kan membayangkan pada saat kita lahiran ada suami. Harapannya. Ya, harapan. anak pertama lagi, cucu pertama lagi. Harapannya ada suami, ada Iya. kakek Ini neneknya. sudah tiba-tiba ya sudah orang tua sama mertua saya itu subuh. Saya sudah lahiran, baru dia ke Makassar. Itu lahiran normal atau Normal. Masya Allah. Normal itu pun posisinya tidak normal. Karena dia menengadang, orang kan biasanya Iya. ke bawah, jadi Oh, sungsang ya. Iya. Jadi berapa jam pembukaan lama? Lama. Sampai dikasih obat Iya, saya di ini yang pakai induksi. induksi yang dari infus atau? Infus. Oh, Masya Allah. Iya. Kan itu sakitnya 2 kali lipat ya. Iya. Saya Masya pikirnya awal saya menikah, saya hamil, saya mau punya banyak anak, Ustazah. Iya. Pas Setelah saya merasakan, melahirkan, aduh, kayaknya satu saja. tapi sesudah melahirkan lupa. Saya mau banyak anak karena saya pikir gini, pada saat mereka dewasa, mereka sudah tinggalkan saya. Betul. Saya sama siapa? Nah, saya mau banyak anak dan pingin sekali anak perempuan. Tapi anak pertama kedua dikasihnya laki-laki. Laki. Nah, pada saat istilahnya tanpa diharapkan saya Iya, hamil, betul. awalnya dokter bilang, ibu ini saya di USG kan. Ibu ini sudah tahu jenis kelaminnya. Jangan dok, saya takut kecewa dok. Ini cowok lagi bagaimana? Tunggu sebentar ya bu. Oke, ini cewek dok. Dok, jangan gitu dok. Alhamdulillah saya dapat cewek yang agak susah ya saya dapatkan. Karena 2 kakaknya itu saya normal. Oh iya. Yang ini baru sesar. Iya. Susah sekali dapat 3. Tapi kan bagus, berarti Bunda sudah ada pengalaman normal, sudah ada pengalaman sesar. Betul, Ustazah. Masya Allah. Nah kemudian ini Bunda, ketika Bunda jauh dari orang tua di Masamba ya, itu kan Bunda sendiri tanpa ART. Iya. Waktu itu anaknya mungkin baru 1 ya, tapi masih bayi ya. Tidak semua. Itu sudah 3 itu yang di Masamba itu. Enggak, 1 di Baru Masamba. 1 kan? Kalau di Sengkang itu sudah 3. Nah, itu kan pas waktu di Masamba itu kan berarti awal berumah tangga Iya, ya dengan iya. 1 anak. Itu kan 1 anak itu kan kalau masih kecil dia akan melelahkan karena selalu bangun kan di malam Iya. hari. Nah, kebanyakan dari wanita yang pada
posisi seperti itu, mereka akan mengalami yang namanya post power syndrome, di mana apalagi kalau mereka sebelumnya adalah seorang aktivis. Jadi seperti Bunda dulu rajin ikut kegiatan himpunan. Tiba-tiba harus yang diurusi itu bukan cuman ya, diurusi itu harus fokus kepada anak, di mana ada tingkahnya rewel, apalagi kalau yang nggak pernah punya adik. Nah itu bahayanya. Nah itu, apakah Bunda pernah mengalami semacam baby blues atau post power syndrome, merasa kok saya jadi ini ya, jadi kayak pengen marah, suka pengen ini begitu, pernah nggak? Kalau yang namanya capek lah ya pasti pernah, tapi kalau mau yang kayak gimana tidak sih Ustazah. Paling kalau saya bosan, saya minta kalau saya mau ikut. Terus saya cuma pergi di petani, udah apa-apa, saya mau lihat jalan. Saya mau lihat jalan, udah sekarang ikut saja. Penting saya keluar dari rumah. Biar ke minimarket aja udah senang. Iya, itu sudah senang sekali itu. Ustazah punya anak kecil itu. Oke, Masya Allah. Di atas saya telepon orang tua saya adik saya ngobrol, curhat. Kita kalau jadi ibu rumah tangga harus pintar-pintar ya. Iya. Harus pintar-pintar. Cari tahu senangnya di mana. Saya seperti itu. Suami saya sibuk, sibuk sekali. Iya. Dia pergi jam 7, pulang cuma kalau jam 8, bahkan jam 10. Kan pasti ada rasa seperti kayak sepi begitu, atau cuman berdua sama anak, itu udah kadang kerasa sepinya nggak Bunda? Iya, apalagi saya kan tidak punya teman. Iya, di daerah baru. Ada teman, tapi sibuk kerja juga, teman kuliah kan, tapi sibuk kerja juga, di bank lagi, tahu lah bang pulangnya jam berapa. Iya. Jadi agak-agak sebenarnya sih. Bagaimana saat itu Bunda caranya mengatasi? Ya itu, curhat sama ibu, bapak kita teleponan, terus ikut sama suami. Kadang-kadang kalau sudah bosan ikut, walaupun hanya di mobil, terus sudah senang sekali sudah lihat jalan. Begini lihat sawah saja sudah senang. Iya benar-benar. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Dulu kan belum ada yang namanya internet kan. Ada internet mahal. Dulu kan juga belum seperti sekarang ya Bunda, YouTube belum beragam. Nonton saja. Nonton saja ya. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali sih kalau dicerita. Dulu saya sampai masak Indomie sama telur di rice cooker. Karena? Suami saya ada di luar kota. Gas habis. Terus lapar. Nah tidak ada namanya Gojek kan dulu, tidak ada namanya kurir. Saya belum pintar pesan tabung gas. Terus sampai mau beli juga, anak saya masih kecil-kecil. Rice cooker kasih mendidih air. Masya Allah. Masak telur Indomie. Jadi rebus semua. Iya, pasti dalam kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Dan terus akhirnya Bunda sekarang berarti sudah pintar pasang tabung gas. Alhamdulillah. Sudah bisa, karena mengharapkan suami tidak mungkin tidak makan kita. Nah ini tips ketiga ya Bunda. Iya, betul. Belajarlah memasang tabung gas. Sama pasang galon. Iya, harus. Nggak minum kita kalau nggak bisa. Masya Allah, luar biasa. Nah, mendampingi suami yang merupakan jajaran manajerial di sebuah perusahaan yang besar, pasti ada beragam tantangan, ya kan Bunda? Karena godaannya laki-laki itu kan wanita, betul. Kemudian jabatan dan harta juga. Harta tahta wanita. Mari kita buka satu-satu. Pernahkah Bunda diuji juga dengan hal-hal yang seperti itu? Alhamdulillah sampai saat ini kalau harta belum, wanita juga saya belum pernah. Kalau yang saya paling protes di waktu. Quality time, family time-nya tidak ada. Karena beliau sangat sibuk dan beliau dari dulu sangat suka memanggil orang untuk diskusi di rumah. Dia kan aktivis. Dia selalu diskusi. Pulang kerja ada anggotanya. Jadi di teras itu dia sudah muter kayak taman, ada akuariumnya kayak kafe-kafe lah gitu. Tapi pesan kopinya di luar. Tapi ngobrolnya di rumah. Iya, sampai jam 12, jam 3 dia kelihatan. Otomatis saya tidak punya waktu untuk saya. Jam 7 dia sudah tinggalkan rumah. Pulang kadang habis maghrib atau biasa kalau lembur jam 10 datang lagi temannya. Saya sudah tidur, dia sudah tidur. Bangunnya saya sibuk urus anak, kadang itu. Ya, sebagai istri juga walaupun kita dibilang semandiri-mandirinya kita masih tetap butuh perhatian. Betul Paling saya di situ. ngobrol ya. Iya, paling saya di situ.
Masya Allah. tapi nggak selalu. Jadi itu ujiannya ya. Ujiannya di situ biasanya. Alhamdulillah kalau wanita harta ya. Alhamdulillah. Karena kelihatan juga karena suami ngajak temannya ke rumah, ya kan. Justru yang susah. Saya tuh tidak pernah batasi dia. Ustaz. Iya. Justru yang susah kalau ngobrolnya di luar, kita kan nggak ngerti ya. Di luar pun saya tidak ada masalah. Masya Allah. Dia selalu izin saya keluar sama ini. Hmm. Oke. Ya mungkin kita modalnya percaya kali ya. Hmm. Dan dia selalu kabari saya. Cuman itu. Betul. Ya kalau mau ini otak kalau mau dikasih isi negatif, aduh sakit Nah. kita Ustazah. Itu paling bagus. Berarti tips berikutnya harus Selalu berpositif positive thinking. Tapi bukan positif COVID. Jangan. Positif thinking, negatif COVID. Oke, itu baru. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau berbicara hobi, apa nih hobinya Bunda? Saya sebenarnya suka bikin prakarya, menggambar, saya suka. Suka Ya. menggambar. Iya, saya suka nonton juga saya suka. Nonton. Kadang waktu anak-anak saya masih belum COVID, saya kan ada waktu dari pagi sampai sore. Saya nonton sendiri. Masya Allah. Itu saya itu mungkin kelebihan saya ini ya. Aduh, saya bicara kelebihan saya sendiri. Saya bisa cari kesenangan saya sendiri. Iya. Saya tidak mau terpuruk di Satu titik ya. Saya teman, Anda bisa sibuk. Ya udah, saya sendiri saja. Padahal Bunda berapa bersaudara? Saya 3, tapi jauhan semua. Oh, jadi udah biasa ya kayak gitu, Udah mungkin di waktu kamar. semasa kuliah juga. Saya beri attention sendiri. Jadi sudah ahli dalam menikmati kesendirian. Iya, saya mau waras, Ustaz. Iya, betul. Nah, ini bisa juga dicontoh oleh bunda-bunda yang ada di rumah ya, bahwa kita tetap harus menjaga kalau istilahnya Bunda kewarasan diri ya. Artinya kita juga butuh me time. Iya. Me time dan yang kita bisa enjoy di situ. Iya. Kalau dalam bahasa agama itu lillahi ta'ala ya Bunda ya, harus ikhlas begitu. Masya Allah. Karena kalau tidak nanti jadi drama. Aduh. Ya kasihan ya kalau kita drama, suami juga kepikiran pekerjaannya terbengkalai. Betul. Anak-anak juga tidak terurus. Betul. Iya. Masya Allah. Ya alhamdulillah suami saya juga sabar. Masya Saya Allah. kan istilahnya saya itu pemarah ya, cerewet. Ya, kalau saya marah ya sudah biarkan saja dia. Oh. Biarkan saja dia keluar unek-uneknya. Iya. Nah, kalau sudah keluar baru ya. Cerita. Karena wanita kan butuh mengeluarkan 20.000 Oh, kata. iya. Kalau laki-laki hanya 4.000, Iya, betul. wanita 20.000 kata satu hari. Masya Allah. Suka nulis juga Bunda? Diary atau apa? Sekarang nggak sempet pasti. Tergantung sih, Ustazah saya itu orangnya kemudian. Masya Ya, Allah. tergantung. Tidak menggambar misalnya. Biasanya gambar apa Bunda? Sketsa. Masya Allah. Ya berapa dan turun ke anak saya yang kedua jago dia, tapi lebih jago dia karena saya biasanya meniru, dia tidak, dia otaknya dia menggambar. Tapi DNA-nya sudah ada ya? Sudah. Masya Allah. Jadi memang beberapa psikolog itu memang menggunakan menulis dan menggambar untuk healing. Biasanya kalau ada orang yang butuh dikeluarkan unek-uneknya, kayak almarhum B.J. Habibie, beliau kan disuruh nulis kayak gitu, menggambar, apalagi mewarnai Bunda. Kalau lihat warna-warni itu. Oh, kalau saya jarang mewarnai, saya sketsa yang pakai pensil atau pulpen gitu hitam putih Masya saja. Allah. Ya. Nggak ada keinginan untuk ini dijadikan konten YouTube. Saya jujur Ustazah, teman-teman saya sering kasih saya saran. Maksudnya buat mengabadikan aja. Oh, kalau dia bilang ini, kamu tuh bisa ngomong. Kenapa nggak pikir gampang? Punya banyak waktu, nah ini. Iya, urus. Memang. Iya. Saya paling nulis kayak gini, saya sering yang kayak tulisan kayak gini. Tapi kalau untuk nulis kata-kata, saya kebanyakan ngutip. Masya Allah. Jadi karena motivasi saja. Masya Allah. Terus Bunda pernah tidak dalam hidup ini mengalami keterpurukan yang sangat? Pernah atau tidak? Mana ya? Pernah. Itu Pasti pernah. di usia berapa itu Bunda? Ya awal-awal pernikahan yang saya urus anak, yang saya merasa saya tidak ada perhatian. Saya lakukan itu sendiri. Ya. Tapi alhamdulillah saya kalau sudah cerita sama orang tua kasaran, alhamdulillah sudah. Saya cuma butuh menangis. Iya. Itu cuma butuh menangis, tempat menangis.
Kalau suami kan orangnya ini ya, dia lebih ke logika. Kadang saya mau nyalain, dia jawab nyalain, tambah sakit hati saya. Kalau ibu kan atau bapak, kalau lebih ke bapak biasanya saya, bapak lebih masuk di akal ya. Ibu juga, adik itu saya dikasih tahu juga sama adik saya. Saya cuma butuh curhat seperti itu, dikasih saran atau saya cuma butuh waktu apa ya, kayak misalnya saya ada masalah, saya terpuruk, saya cuma butuh waktu, misalnya saya ingin nonton, saya ingin nonton. Nah habis itu saya sudah bisa berpikir. Iya, cuma gitu sudah, kayaknya saya terlalu berlebihan dan saya sensitif. Terus saya selalu bilang, mudahnya cuma satu itu bahagia, bersyukur. Jadi saya bilang, iya, biar berapapun kita dapat, kalau kita tidak syukuri akan kurang terus itu. Betul. Iya, dia cuma selalu bilang begitu ke saya. Iya. Kadang saya biasa melawan, gini, tapi pas itu betul juga ya. Saya terlalu sensitif. Saya kayak gini, kasihan suami saya. Saya tuh cuma kasih saja saya waktu. Misal saya mau ngomel, kasih saja saya waktu ngomel. Iya gitu. Tapi itu sudah pernah dibicarakan ya? Suami saya sudah tahu sih. Masya Allah. Saya biasa bilang, apa yang kita suka dari saya? Saya dicerai, saya bilang, sudah begitu nih yang laki. Antara ikhlas pasrah. Masya Allah. Ya sama saya lumayan dewasa. Pengertian ya. Iya, bagus pemikirannya dia. Masya Allah. Jadi luar biasa. Iyalah, kalau nggak bagus, Bunda nggak mungkin milih. Betul. Nah ini ya, jadi intinya itu kita harus menurunkan standar kita untuk bahagia. Iya. Kan kadang orang itu, saya nanti bahagia kalau saya bisa jadi profesor. Iya. Berarti butuh syarat untuk bahagia ya kan? Iya. Padahal sebetulnya untuk bahagia itu hanya perlu bersyukur. Jalani saja, lakukan Jalani, terbaik. lakukan yang terbaik. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Iya. Masalah hasil itu kan haknya Allah Iya. memberi ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ini Bunda. Nah, kemudian Bunda, nah ini kan Bunda ada 2 putra dan 1 putri ya. Dan Masya Allah yang 2 orang ya yang sekolah di Al-Biruni Iya. Mandiri ya. Yang satu sama neneknya. Masya Allah. Sama neneknya itu di Jene Ponto. Ponto. Masya Allah. Nah berarti yang sama Bunda ini kelas 2 SD Tidak. dan 3 SD di Al-Biruni Mandiri divisi Jipang. Masya Allah. Nah kalau boleh tahu Bunda dulu alasannya memilih sekolah di Al-Biruni Mandiri itu seperti apa? Awalnya tuh suami saya. Tapi saya bilang di TK aja dulu karena sudah terlanjur sekolah di TK ini. Nanti SD-nya terus sebelum masuk SD saya hunting. Ada beberapa sekolah, ada 3. Terus saya catat, saya seperti itu, saat kelebihan kekurangannya, apa-apa, terus saya kasih suami saya mana. Saya mau yang 3 ini. Kalau saya ini, mampu enggak? Saya bilang kan, mampu enggak, bagus, mampu enggak secara finansial atau apa. Ini anakmu bukan 1 ya, saya bilang, karena kita ada 2. Iya betul. Mampu enggak? Oh iyalah, kita akan kerja buat mereka ya, jadi seperti itu. Oke. Terus dan kebetulan sahabat saya ada anaknya sekolah di Al-Biruni. Nah, saya tanya-tanya, gimana? Bagus begini. Oh iya. Nah, saya coba yang mana pertama. Dan memang bagus menurut saya. Masya Allah. Karena awal-awal dia sekolah itu masih 2019 ya. Saya minum, haus, berdiri. Ya Allah, saya langsung dikasih hadis larangan minum dan makan berdiri. Astaga. Dan lalu ditegur sama anakku yang masih kelas 1. Nah, ibu tidak bisa makan sama minum berdiri. Ini dari temannya setan. Ya Allah, anakku. Tujuan saya seperti itu kan. Menyekolahkan anak saya di sekolah Islam terpadu. Jadi tidak hanya hafal tapi langsung diamalkan ya sama Nanda ya. Dan dulu mereka kan diajarkan adab-adab. Masya Allah. Berperilaku, makan dan minum, berdoa sebelumnya sesudah, bagaimana kita menghormati orang. Itu yang saya suka juga. Masya Allah. Ya. Kalau dari segi mengajinya bagaimana Bunda? Alhamdulillah lebih jago. Lebih jago dari saya. Saya kadang diprotes kalau salah baca hurufnya. Padahal masih kecil ya. Padahal iya, dulu kan saya Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ra itu ro. Oh iya, iya kan? Saya dulu rasa. Ro. Tidak, ro itu. Oh iya. Masya Allah. Saya senang.
tujuan kita ya seperti itu. Iya, betul. Iya, terus hafalannya jauh lebih banyak dari saya. Masya Kadang Allah. bertanya, ibu ini sudah benar bacaanku? Surah apa nak? Gue cuma tahu Qul a'udzu birabbin nas. Tunggu dulu, ibu cari di Google. Masya Itu Allah. kebanggaan buat saya, Masya Allah. buat suami saya. Bekal juga kan Ustazah. Masya Allah. Dan semoga setiap pundi-pundi yang dikeluarkan oleh ayah bunda menjadi tabungan berarti di akhirat ya. Amin. Pastinya. Jadi deposito. Ya, amin. Anak yang soleh juga bisa mendoakan. Iya. Masya Allah. Dan insya Allah ini sudah kami infokan juga kepada bunda dan pemirsa yang ada di rumah bahwa pendaftaran di Al-Biruni Mandiri sudah terbuka. Dan untuk SMP-nya alhamdulillah ada program unggulan baru yaitu kelas olimpiade bunda. Ya, jadi siapa saja yang berminat bisa ikut gitu kelas olimpiade. Kemudian di SMA-nya juga ada kelas teknologi industri. Jadi kan kalau bahasa Inggrisnya sudah Cambridge memang dari SD. Kemudian bahasa Arabnya pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik. Itu diharapkan nanti siapa tahu ada rezekinya Ananda dapat beasiswa di luar negeri. Kan dari DNA-nya ayah bundanya kan luar biasa. Jadi kemungkinan lolosnya tinggi. Jadi semoga kelak itu bisa jadi pemimpin yang intelektualnya tinggi tapi hatinya bersahaja. Seperti itu. Seperti itu. Kan banyak orang pintar, Betul. tidak punya itu. Betul. Ya, saya mau anak saya punya dua-duanya. Masya Allah. Ya. Semoga itu doa kita semua juga ya bunda ya. Masya Allah. Senang sekali bisa berbagi dengan Bunda Tari. Kami doakan semoga Bunda Tari selalu sehat sekeluarga, berkah rezeki dan juga selalu diberikan kesakinahan dalam berkeluarga, insya Allah. Jadi nanti ketemunya di surga itu bisa bareng, insya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Terima kasih sekali Bunda atas kehadirannya. Sebetulnya masih pengen cerita-cerita lagi, tapi nanti bisa 3 hari. Betul itu. Masya Allah, baik. Pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, demikian podcast kita hari ini bersama salah satu bunda yang luar biasa. Keberhasilan seorang suami itu sebetulnya tergantung dari kesabaran sang istri dalam mendampingi. Demikian juga dengan mencetak anak yang soleh-solihah. Jadi tidak pernah ada satupun pekerjaan yang rendah di dunia ini karena setiap orang itu mulia dalam posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya